Baik, untuk selanjutnya yaitu kita membahas mengenai zakat mal yang ada dalam nas Al-Quran dan zakat kontemporer. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai zakat yang dijelaskan dalam nas Al-Quran. Pertama yaitu zakat emas, perak, atau logam mulia lainnya. Zakat emas, perak, ataupun logam mulia lainnya itu adalah zakat yang ditunaikan atas emas, perak yang dimiliki yang telah mencapai nisab dan haulnya. Jadi ketika emas ataupun perak yang kita miliki sudah mencapai nisab dan haulnya, itu wajib dizakati. Nah, kewajiban zakat pada emas dan perak ini dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34, yang mana isi dari ayat tersebut yaitu mereka, dan jika kalian menyimpan emas atau perak kemudian tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka ia akan disiksa. Nah, itu ayat yang menjelaskan bahwasannya membayar zakat emas perak itu adalah wajib. Kemudian ada syarat pada emas dan perak yang wajib dizakati. Nah, ketentuan ini harus dipenuhi pada emas dan perak. Nah, ketika syarat ini sudah memenuhi, ya, maka wajib untuk melakukan zakat. Pertama, emas dan perak itu adalah milik sendiri. Jadi secara sempurna itu adalah milik sendiri, bukan milik orang lain ataupun pinjaman. Kemudian syarat yang kedua yaitu adalah mencapai haul. Jadi emas ataupun perak yang kita simpan itu sudah mencapai 1 tahun ataupun lebih. Kemudian yang syarat ketiga itu sudah mencapai nisab tentunya. Nah, untuk nisab emas sendiri itu berbeda ya dengan perak. Nisab emas itu adalah 85 gram, sedangkan nisab perak itu adalah 595 gram. Namun untuk tarif zakatnya adalah sama, yaitu sebesar 2,5%. Untuk yang kedua yaitu zakat pertambangan. Nah, zakat pertambangan ini adalah zakat dari hasil pertambangan. Maksud dari barang pertambangan di sini adalah hasil dari eksploitasi dalam bumi untuk menghasilkan hasil alam gitu. Jadi ketika hasil pertambangan kita sudah mencapai nisab dan haul, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk menghitung zakat mal pertambangan ini yaitu dengan mengalihkan 2,5% dengan hasil pertambangannya. Dan untuk nisabnya itu sama, itu senilai 85 gram emas dan tarif zakatnya itu 2,5%. Untuk poin selanjutnya yaitu zakat peternakan. Zakat peternakan adalah zakat yang dikeluarkan atas peternakan yang kita miliki, dan peternakan yang di sini bukan peternakan yang diperjualbelikan, melainkan yang kita rawat gitu, yang kita rawat dan digunakan manfaatnya gitu, hasilnya. Nah, untuk peternakan sendiri nisab dari zakat peternakan itu berbeda ya, sesuai dengan tergantung jenis hewannya. Jika unta itu nisabnya adalah 5 ekor. Nah, jika sapi nisabnya 30 ekor, sedangkan domba atau kambing yaitu 40 ekor. Nah, adapun syarat dari peternakan yang wajib dizakati. Pertama, harta dari hewan ternak itu adalah milik sendiri, 100% milik sendiri, bukan pinjaman ataupun hutang pada orang lain gitu. Nah, itu wajib dizakati. Kemudian hewan ternak itu adalah sengaja untuk dirawat dan untuk diambil susu, daging, ataupun hasil pengembangbiakannya. Kemudian yang selanjutnya, syarat selanjutnya yaitu hewan peternakan ini, hewannya itu bukan digunakan untuk mengangkut barang ataupun digunakan tenaganya untuk membajak gitu. Nah, itu adalah syarat peternakan yang wajib dizakati. Untuk selanjutnya yaitu zakat pertanian atau zakat perkebunan. Zakat pertanian atau perkebunan ini adalah zakat yang dihasilkan dari pertanian atau perkebunan, yang mana pertanian ini adalah tanaman yang bisa diperjualbelikan, yaitu seperti tanaman yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Untuk zakat pertanian ini nisabnya sama, itu sebesar 85 gram. Namun untuk kadar tarif zakatnya itu berbeda. Nah, jika pertanian ini menggunakan irigasi
berbayar itu senilai 5%. Namun jika irigasinya itu gratis dari sungai alami itu sebesar 10%. Kemudian zakat selanjutnya yaitu zakat perdagangan atau perniagaan. Ini adalah ketika kita memiliki usaha dan hasil dari perdagangan itu sudah melebihi nisab, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Nisabnya sama, yaitu senilai 85 gram dan tarif zakatnya pun yaitu 2,5%. Namun maksud dari total aset ini di sini sudah dikurangi dari biaya operasional, dikurangi hutang itu. Jadi dapat kita tulislah rumusnya, yaitu modal ditambah keuntungan ditambah piutang dikurangi hutang dikali 2,5%. Nah, itu adalah rumus untuk mengeluarkan zakat perdagangan. Dan syarat lainnya yaitu perdagangannya adalah harus perdagangan halal, maka itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Untuk selanjutnya yaitu membahas mengenai zakat kontemporer, itu zakat kekinian. Ada beberapa zakat kontemporer. Pertama yaitu zakat profesi. Zakat profesi ini menurut Yusuf Qaradawi bahwasanya zakat profesian adalah pendapatan bersih yang wajib dizakati. Pendapatan bersih di sini itu baik gaji tetap ataupun bonus tahunan itu wajib dizakati. Dan dikurangi pendapatan itu dikurangi hutang ataupun kebutuhan lainnya. Itu menurut Yusuf Qaradawi. Namun beberapa pendapat ulama menyatakan bahwasanya zakat profesi ini sama dengan zakat pendapatan, tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya zakat profesi itu sama dengan zakat penghasilan. Untuk profesi itu terbagi menjadi dua ya. Ada profesi yang penghasilannya diperoleh secara usaha sendiri, seperti dokter, penjahit dan sebagainya. Adapun profesi yang penghasilan diperoleh dari bekerja pada orang seperti karyawan, pegawai karyawan lainnya, perusahaan gitu. Nah, untuk zakat profesi ini kita bisa zakat ditunaikan dari dua pilihan ya, bisa dikeluarkan setiap tahun ataupun setiap bulan. Untuk pengeluaran setiap bulan itu zakat penghasilannya itu selama 1 tahun dibagi 12. Nah, itu untuk penunaian zakat profesi. Kemudian yang kedua ada zakat perusahaan. Untuk zakat perusahaan ini terdengar fenomena baru gitu, seperti halnya profesi. Jadi tidak dijelaskan secara jelas, bahkan tidak ada ya, diperkirakan tidak ada dalam kitab fikih klasik gitu. Namun ulama kontemporer mengambil hukum dasar ini, yaitu dianalogikan dengan zakat perdagangan. Jadi zakat perusahaan itu tidak jauh berbeda dengan zakat perdagangan, hanya berbedanya dalam nisabnya ya. Nah, sama untuk nisabnya itu zakat perusahaan adalah 85 gram emas. Namun dalam tarif zakatnya berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Ada beberapa pendapat ulama. Pertama nih, ulama yang menyatakan bahwasannya jika perusahaannya itu adalah perusahaan trading, maka tarif zakatnya adalah 2,5% dari saham dan dividennya. Namun jika perusahaannya adalah perusahaan produksi, maka tarif zakatnya itu 2,5% dari dividennya saja. Kemudian ada pendapat yang kedua, pendapat selanjutnya yang menyatakan bahwasannya tarif zakatnya itu adalah 2,5%, baik 2,5% dari saham dan dividennya, baik itu perusahaan perusahaan produksi ataupun perusahaan trading. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu jika perusahaan trading itu 25% dari saham dan dividennya. Tapi jika perusahaan itu adalah perusahaan produksi, maka tarif itu adalah 10% dari dividennya saja, seperti halnya zakat pertanian. Kemudian selanjutnya ada zakat hadiah yang termasuk zakat kontemporer itu. Nah, untuk zakat hadiah ini berbeda pendapat ya. Ada yang menyatakan hadiah itu tidak perlu
katanya tidak perlu untuk dizakati. Tapi ada juga yang menyatakan hadiah itu perlu, kalau sudah mencapai nisab perlu untuk dizakati. Namun ada beberapa kriteria ya dalam hadiah ini. Pertama nih, jika hadiahnya itu terkait dengan gaji, maka zakatnya itu adalah seperti halnya zakat profesi, yaitu 2,5% dan dikeluarkan ketika menerima hadiah itu. Nah, kemudian jika kriterianya itu hadiahnya itu adalah berupa komisi. Nah, jika komisinya itu adalah persentase dari keuntungan perusahaan kepada pegawai, maka tarif zakatnya itu sebesar 10%. Namun jika komisinya ini adalah komisi dari hasil profesi, atau misalnya itu seperti maklar, nah maka ini ada seperti zakat profesi sama, yaitu 2,5% gitu. Kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga yaitu hadiah jika bentuknya hibah. Pertama, jika hibahnya itu tidak diduga-duga dan tidak diharapkan oleh kita, maka tarif zakatnya itu sebesar 20% saja. Namun jika hibah ini adalah diduga-duga oleh kita dan diharapkan oleh kita, maka zakatnya itu digabung gitu. Semua digabung dengan kekayaan kita lalu dikeluarkan sebesar 2,5%. Nah, itu beberapa kriteria dari zakat hadiah gitu, tergantung kriterianya itu. Untuk selanjutnya yang termasuk zakat kontemporer itu ada zakat investasi. Zakat investasi ini adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh investor muslim yang aset penanaman modalnya itu telah mencapai nisab dan haul. Ketika sudah mencapai nisab dan haul, maka wajib mengeluarkan zakatnya dengan tarif zakat 2,5%. Dan perhitungan ini berlaku untuk aset berupa saham, reksadana, ataupun surat berharga lainnya. Menurut MUI, Majelis Ulama Indonesia, besaran zakat investasi itu adalah 2,5% dari total aset yang dimiliki. Nah, dan hukum ini itu berlaku bagi investor yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan saham, reksadana, ataupun surat berharga lainnya. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk dari zakat kontemporer itu ada zakat simpanan atau deposito. Simpanan atau deposito ini sebenarnya sudah termasuk wajib zakat ya. Dan syaratnya pun sama seperti zakat yang lainnya. Syaratnya yang pertama yaitu sudah mencapai nisab. Nah, nisabnya ini itu dikiaskan dengan nisab emas, yaitu sebanyak 85 gram emas, dan tarif zakatnya sama, itu 2,5%. Dan syarat kedua yaitu haul, sudah mencapai 1 tahun. Jadi simpanannya ini sudah mencapai 1 tahun baru wajib untuk dizakati. Namun menurut Dr. Syafi'i Antonio menyatakan jika pada tahun pertama sebelum ditabungkannya itu uang sudah dizakati, maka selanjutnya zakat itu cukup bagi hasilnya saja. Namun untuk selanjutnya tahun berikutnya itu secara keseluruhan. Namun jika sebelumnya belum dizakati, itu tetap secara keseluruhan dizakatinya. Nah, itu berapa zakat yang termasuk zakat dalam nas Al-Quran dan zakat kontemporer. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya termasuk zakat yang dijelaskan dalam nas Al-Quran ada zakat emas perak, zakat peternakan, zakat pertanian, zakat pertambangan, dan zakat perdagangan. Kemudian juga ada zakat kontemporer, yaitu ada zakat profesi, zakat perusahaan, zakat hadiah, zakat investasi, dan juga zakat simpanan atau deposito.